Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian marilah kita panjatkan salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah, dalam salah satu pesannya Rasulullah SAW mengungkapkan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma wa huma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin, yang artinya ada dua hal yang sangat istimewa sehingga tidak ada satupun yang melebihi keutamaannya dari kedua hal tersebut, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat untuk memberikan manfaat kepada umat Islam. Jadi dari pesan ini, dari hadis ini ditekankan ada dua hal yang istimewa. Yang pertama, al-imanu billah, iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kemudian pertanyaannya, kenapa iman menjadi sesuatu yang paling istimewa dalam kaitan dengan pesan Rasulullah SAW tadi? Ini diungkapkan karena ternyata iman itu adalah penggerak dari segala sesuatu yang ada pada diri seorang mukmin. Sehingga seorang ulama bernama Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, iman pada diri seorang muslim bagaikan layar dari sebuah perahu atau kapal. Ketika Jalaluddin Ar-Rumi ini hidup, maka alat transportasi laut yang dikenal adalah kapal, tapi belum diketahui adanya mesin penggerak. Sehingga saat itu yang menggerakkan kapal itu hanya dua. Yang pertama didayung, seperti kita lihat di dalam banyak hal, misalnya di danau dan sebagainya, perahu-perahu bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan didayung. Kemudian yang kedua, ini yang utama adalah dengan layar. Karena itu ketika kita melihat perahu atau kapal-kapal masa lalu, pasti punya tiang tinggi yang pada tiang itu kemudian dicandalkan layar-layar yang lebar. Nah, Indonesia punya salah satu kapal seperti ini yang dilestarikan, yang diberi nama Dewa Ruci. Dewa Ruci itu kalau dalam mitos itu merupakan dewa penunggu lautan. Maka Dewa Ruci digunakan sebagai kapal latihan
bagi taruna-taruna angkatan laut. Mereka setelah selesai pendidikan kemudian akan diberikan pengalaman, yaitu mengendalikan kapal Dewa Ruci berlayar mengelilingi dunia. Nah, ini setiap tahun ada itu ya. Nah, geraknya pakai apa? Pakai layar. Nah, layar inilah penggerak dari kapal tersebut. Seperti kalau seorang muslim, penggerak dari segala kegiatannya adalah iman tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, maghrib, sebelum maghrib sudah datang ke masjid. Mengapa datang ke masjid? Kan enak di rumah sambil nonton TV atau bergurau dengan istri dan anak. Tapi tetap saja bapak-bapak menyempatkan untuk pergi ke masjid karena digerakkan oleh iman. Kita lihat banyak umat Islam berupaya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kebetulan kalau di Indonesia ibadah haji ini biayanya mahal dan waktunya lama. Kalau yang melaksanakan sekitar 40 hari. Tapi ternyata mereka yang memiliki rezeki banyak yang mendaftar, walaupun tahu untuk mendaftar pertama harus bayar DP uang muka sebanyak 25 juta. Ketika itulah kemudian mendapatkan kuota. Tapi kuotanya kapan? Ternyata bisa jadi berangkat gilirannya 20 tahun lagi. Ada yang 25 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun. Saat mendaftar itu masih gagah. Tetapi dia tidak tahu apakah 20 tahun lagi masih hidup atau tidak. Apalagi bapak-bapak yang rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih. Kalau mendaftar sekarang, kira-kira 20 tahun lagi masih bisa berangkat atau tidak? Anda tidak tahu. Namun, apakah mereka mundur? Tidak. Tetap banyak yang mendaftar. Mereka berpedoman, ini perintah Allah. Tentang berapa panjang umur seseorang hanya Allah yang tahu. Kenapa demikian? Karena iman kepada Allah tadilah yang menggerakkan mereka untuk mau mendaftar ibadah haji walaupun belum jelas kapan akan berangkat. Kadang-kadang 20 tahun lagi, tahu-tahu kayak kemarin ada Covid 2 tahun sehingga tidak ada jamaah haji. Ternyata mundur lagi. Nah, tapi tetap istiqomah. Tidak mau kalah dengan hal-hal yang belum diketahui. Nah, kenapa ini? Iman yang menggerakkan. Jadi iman inilah sehingga Allah SWT mengingatkan iman itu bila sudah tertanam dengan kuat di hati seorang muslim, maka segala yang diajarkan Allah, semua yang diperintahkannya pasti akan dilakukan dengan kepatuhan, ketaatan yang tiada syaratnya. Bapak-bapak pergi ke masjid ini dengan syarat enggak? Saya mau ke masjid tapi dengan syarat nanti di sana harus disiapkan makan malam. Nah, enggak ada kan? Jadi enggak ada, kecuali kalau Ramadan ya. Ramadan memang disiapkan untuk buka, takjil dan makan itu ada. Tapi hari-hari biasa enggak ada syarat. Tetap dengan keikhlasan, kepatuhan datang ke masjid. Inilah karena iman tadi. Dan iman itu ternyata ada 3 kelompok.
Yang pertama disebut iman taklidi. Kemudian yang kedua disebut iman istidlali. Kemudian yang ketiga disebut iman hakiki. Apa maksudnya? Iman taklidi itu adalah seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tapi hanya ikut-ikutan. Kalau ditanya tidak tahu. Ini biasanya iman yang ada pada anak-anak atau mungkin remaja yang belum mengetahui alasannya. Kita semua, termasuk saya, sejak kecil sudah diajari Islam. Sejak kecil sudah ditanamkan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ketika seseorang ditanya, "Nak, apa kamu meyakini ada Tuhan?" "Ya." "Tuhanmu siapa?" "Allah." "Kenapa Tuhanmu Allah?" Nah, kebingungan, anak itu nggak tahu. Nah, inilah iman taklidi, ikut-ikutan. Sebagian besar umat Islam pada awalnya memiliki iman karena ikut-ikutan, diajarkan oleh orang tua, oleh ustadz-ustadz yang mengajar ngaji, mungkin oleh guru-guru yang ada di sekolah, guru agama, sehingga dia percaya, beriman, tapi hanya ikut-ikutan. Saya dulu pernah naik kereta, dan ketika naik kereta tiba-tiba datang ibu-ibu pakai kerudung duduk. Tidak lama datang lagi seorang ibu-ibu lain berbusana yang biasa. Dan setelah itu yang datang paling belakang nanya, "Ibu muslimah ya?" "Iya." "Ibu beragama Islam?" "Iya." "Kenapa memilih Islam?" Nah, di sini nggak bisa jawab. Saya dari kecil diajari ayah saya dengan agama ini. Kemudian diajak sholat, diajarin bagaimana tata cara sholat, diajarin bagaimana berwudu, berpuasa, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya mengapa, saya belum tahu. Nah, ini banyak yang demikian. Mengapa Allah itu hanya satu? Kalau Allah dua kan lebih baik ada temannya. Nah, kayak kita ya, kalau jalan sendirian itu kadang-kadang kurang nyaman. Tapi kalau jalan berdua dengan temannya atau bertiga, merasa lebih percaya diri, ya, tidak takut. Nah, ini kan enak itu. Ketika ditanya demikian juga belum bisa jawab, karena yang diinformasikan oleh ayah saya, oleh guru ngaji saya, Allah itu hanya satu. Nah, ini namanya iman taklidi, iman karena taklid atau ikut-ikutan. Nah, semua umat Islam kebanyakan pada awalnya demikian. Namun sejalan dengan berkembangnya pengetahuan, dia menuntut ilmu, dia banyak belajar, maka kemudian ditekuni, dia baca buku-buku, diajarkan guru-gurunya, ustadz-ustadznya, ternyata Allah itu mesti hanya satu. Karena Allah adalah zat yang paling hebat, paling berkuasa, paling kasih sayang kepada semua makhluknya. Kata-kata paling itu pasti hanya satu. Nah, seandainya ada
Tuhan lebih dari satu, pasti masing-masing akan mengklaim, akan mengatakan saya Tuhan yang paling berkuasa. Lainnya juga begitu. Akibatnya akan terjadi pertengkaran. Seperti misalnya kalau suatu negara presidennya satu, maka semua rakyat akan mendengarkan, akan mengikuti kebijakan-kebijakan sang presiden. Tapi bila kemudian muncul presiden tandingan, ini sering terjadi pada partai-partai ya. Partai itu setelah pemilihan ketua, dipilih si A ketua. Padahal ketika itu calonnya ada 3 atau 4. Tapi yang terpilih A misalnya. Ternyata si B tidak terima. Maka akhirnya saya akan membuat partai tandingan. Gitu ya. Sehingga sering muncul partai A yang terpilih adalah namanya si B, tapi kemudian temannya yang mencalon tidak terpilih, nggak terima, kemudian mengumpulkan teman menjadi ketua tandingan. Nah, apa akibatnya? Keduanya akan rebutan mana yang paling legal, paling sah dalam partai itu. Nah, dalam alam semesta juga begitu. Kalau Tuhan itu hanya satu, maka semua makhluk akan tunduk pada Tuhan yang satu ini. Tapi kalau Tuhannya lebih dari satu, maka ada makhluk yang mihak Tuhan A, ada yang mihak Tuhan B, akhirnya akan terjadi kekacauan. Nah, ini diungkapkan dalam salah satu ayat, laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya di alam ini ada Tuhan selain Allah, maka alam ini akan kacau. Karena Tuhan-Tuhan itu pasti saling berebut menjadi yang paling berkuasa. Nah, ketika mempelajari ini, maka iman tadi meningkat. Dari iman taklidi menjadi iman istidlali. Beriman karena mengetahui alasan-alasan yang logis kenapa harus satu Tuhan itu. Dia pun akan tahu ketika ditanya kenapa Anda memilih Islam, tidak agama lain, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Nasrani, tidak Yahudi dan lain sebagainya. Mengapa memilih Islam? Nah, orang yang meningkat imannya sudah tahu jawabannya. Saya memilih Islam karena ketika dinilai tentang akidahnya, hanya Islam yang menyatakan Tuhan itu satu. Agama Buddha tidak jelas bagaimana sistem akidahnya. Agama Hindu meyakini Tuhan itu ada 3, Trimurti. Ada Dewa Brahma, Dewa Pencipta, ada Dewa Wisnu, Dewa Pemelihara, dan ada Dewa Siwa, Dewa Penghancur. Ketika beribadah kepada siapa ini? Pada 3-3-nya. Wah, kalau 3-3-nya sepertiga nggak enak. Dan ternyata dalam agama Hindu, dewa yang paling banyak disembah adalah Dewa Siwa, dewa perusak. Kenapa? Karena umat Hindu takut kalau tidak menyembah dewa ini, nanti dewa itu akan marah dan menyebabkan kerusakan bagi dirinya. Maka di mana-mana seringkali yang banyak disembah Dewa Siwa. Dewa-dewa lainnya menjadi terabaikan. Tidak diperhatikan seperti Dewa Siwa. Demikian pula dalam agama Nasrani.
diyakini Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. 3. Tapi mereka menyebut 3 dalam 1. Ini bingung kan. Sekarang dari 3 Tuhan dalam Trinitas ini, yang paling diutamakan yang mana? Yang paling banyak disebut yang mana? Yesus. Padahal Yesus itu putra. Sedangkan pencipta, penguasa itu Tuhan Bapa. Tapi Tuhan Bapa justru kurang diperhatikan. Nah, di sini. Nah, kalau dalam Islam tidak bingung siapa yang mau disembah, siapa yang mau diminta tolong. Hanya satu, Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, orang yang sudah bisa mengetahui alasan demikian, mengapa memilih Islam, berarti iman yang tertanam pada dirinya sudah meningkat menjadi iman istidlali. Iman yang mantap tertanam dalam jiwa karena mengetahui mengapa harus demikian. Tidak lagi ikut-ikutan. Sudah tahu alasannya. Bahkan tahu ayat-ayat yang menyatakan demikian. Bisa mengutarakan dalil-dalil dengan logika. Dalil yang masuk akal. Nah, ini namanya iman istidlali. Kemudian kalau sudah menghayati itu dilaksanakan, dan ketika dilaksanakan dia menemukan pengalaman, perasaan bahwa dengan iman yang kokoh itu pasti akan memberikan kemantapan hati. Dalam Al-Quran diungkapkan alladzina amanu wa yatatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan merasakan hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi nyaman kalau dia berzikir kepada Allah. Maka potongan terakhir, ketahuilah sungguh dengan berzikir pada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, ini informasi. Informasi ini benar atau tidak? Nah, kemudian dia berupaya berzikir, baik pagi maupun petang, dikala tidak ada kegiatan berzikir pada Allah. Ternyata selalu banyak zikir, hatinya menjadi tenang, tidak gelisah. Kemudian dia berusaha mengetahui kenapa kalau berzikir itu tenang hatinya. Berzikir adalah mengucapkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Orang yang sering menyebut nama sesuatu berarti ingatannya, hatinya, memorinya selalu tertuju pada yang diingat. Di situ akan ada hubungan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu punya putra dan putri. Tentu putra-putri disayang. Suatu saat putra atau putrinya itu sekolah dan sekolahnya itu di luar kota. Kalau sini di Tangsel, ternyata sekolahnya harus di Bandung misalnya. Maka dia harus pergi, di sana kos. Bapak-bapak, ibu-ibu sering teringat, wah kalau lagi gini anak saya sedang apa ya? Kalau lagi makan dengan hidangan yang disukai anaknya, maka yang teringat, wah anak saya ini paling suka makan ini. Ketika saya menikmati ini sekeluarga, dia kira-kira makannya di mana dia? Ada hubungan, selalu diucapkan. Sehingga suatu saat, duh,
kok rasa hati saya nggak enak, ada apa ini? Nah ini ada hubungan batin tadi, ternyata anaknya sedang sakit, WA sedang sakit, wah karena rasa kasih sayang, paginya langsung berangkat untuk menengok. Nah ini hubungan. Kalau diantara manusia dengan sering menyebut nama, itu akan terjalin hubungan batin, apalagi dengan Allah. Kalau kita selalu berzikir menyebut nama Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini menyebut dengan 4 kalimat, kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir sekaligus. Kalau 4 terlalu banyak, 1 aja juga boleh. Subhanallah, subhanallah, atau astagfirullah, astagfirullah. Ini bagian dari zikir. Ternyata hubungan batin tadi kemudian akan memberikan kemantapan dengan selalu memahami Allah Maha Kuasa. Pasti dengan kekuasaannya Allah pun akan melindungi saya. Allah Maha Kasih. Kalau saya selalu ingat mendekat pada Allah, Allah pun akan mengasihi saya, menyayangi saya. Allah akan selalu melindungi saya. Nah, kalau perasaan ini sudah muncul, disitulah iman tadi naik setingkat lagi, yaitu iman hakiki. Nah ini persis hasilnya seperti yang diungkapkan dalam surat Fussilat ayat 30. Bagaimana itu? Yaitu innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absirul bil jannatil lati kuntum tu'adu. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami atau saya beriman hanya kepada Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah teguh dalam sikap, dalam imannya, dalam keyakinannya. Dibuktikan keteguhan atau istiqomah tadi dibuktikan dengan selalu melaksanakan ajaran-ajarannya, selalu mengerjakan tuntunan-tuntunannya. Maka di situ dekat hubungan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Orang yang sudah mencapai iman hakiki tadi dibalas 4 hal. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun, diperintahkan Allah untuk menjaga orang yang selalu berzikir tadi. Jadi di sini balasan pertama dengan keyakinan, dengan kemantapan untuk terus berzikir, sehingga iman kita semakin teguh, semakin kuat, maka Allah pun membalas diturunkannya malaikat dalam rangka apa? Menjaga dia, agar dia terhindar dari hal-hal yang tidak baik, agar dia selalu terpelihara dari ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ya. Sehingga balasan pertama itu orang yang selalu berzikir, orang yang sudah mantap imannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sering melihat orang bareng-bareng naik angkutan umum, begitu sudah duduk, dia duduk tenang, bibirnya bergerak-gerak, ternyata berzikir.
Berzikir itu macam-macam. Tadi saya katakan ada dengan menyebut nama Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada pula yang melakukannya dengan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah difahami, yang sudah dikuasai. Nah, jadi zikir itu ada macam-macam. Ada zikir bilisan, yaitu zikir dengan mengungkapkan kalimah-kalimah thayyibah atau ayat-ayat Quran. Ada pula zikir bil arkan, dengan perbuatan. Nah, ini paling tidak disyaratkan Allah dalam surat Toha ayat ke-14, surat ke-20 ayat ke-14, Allah mengungkapkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, dan potongan terakhir wa aqimis sholata li dzikri. Apa artinya itu? Innani anallah. Ini ayat diungkapkan kepada Nabi Musa. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang namanya Allah. Nah, jadi Tuhan mengenalkan dirinya, mengenalkan namanya, dan nama Tuhan itu adalah Allah. Kalau Tuhan biasa disebut ilahun atau robbun. Jadi kalau Robbana itu artinya ya Tuhan kami. Ilahi ya Tuhanku. Tapi kalau ya Allah atau Allahumma itu menyebut namanya. Innani anallah, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang menjadi tujuan ibadah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Dan potongan terakhir, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi sholat itu juga salah satu cara berzikir kepada Allah. Kenapa disebut demikian? Karena ketika kita sholat, semua yang kita ucapkan tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Diawali Allahu Akbar. Nah, penyebutan pertama ini untuk Allah. Jadi memang fokusnya dengan ucapan ini berarti seseorang yang sedang melaksanakan sholat sudah memantapkan hati untuk fokus menyatukan perhatian, tujuan hanya kepada Allah. Karena disebut Allahu Akbar. Dan setelah itu baca doa iftitah. Doa iftitah itu ada yang diambil dari Al-Quran, yang diantaranya apa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Ini bagian dari ayat Al-Quran. Wa subhanallahi bukratan wa asila, bagian dari ayat Quran. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini bagian dari Al-Quran. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini misalnya di akhir surat Al-An'am, akhir-akhir itu ada ungkapan atau ada ayat, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lanjutnya apa? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Nah, kalau dalam ayat wa ana awwalul muslimin. Nah, kalau dalam ayat gitu ya. Tapi kalau dalam ayat kita diubah wa ana minal muslimin. Nah, itu ya. La syarikalah
wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau dalam ayat wa ana awwalul muslimin. Nah, ini dari ayat Quran. Dan surat Fatihah dari ayat Quran. Surat-surat pendek dari Al-Quran. Dan ruku' diawali dengan ucapan Allahu Akbar. Semuanya tertuju pada Allah. Ya. Nah, ini merupakan bagian dari zikir. Dan kalau demikian, ini meningkat lagi iman kita menjadi iman hakiki. Yang betul-betul sudah tahu mengapa harus meyakini hanya pada Allah. Mengapa ibadah itu hanya kepada Allah. Yang ini perlu diperhatikan. Karena orang-orang Arab pada zaman Rasulullah, mereka mengakui Allah sebagai Khalik, pencipta. Tapi ibadahnya bukan kepada Allah. Nah, dalam ayat misalnya surat Luqman ada ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo layakulunallah. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu bertanya pada orang-orang di sekitarmu, orang-orang Mekah, siapa pencipta langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi meyakini pencipta itu Allah. Tetapi ketika ibadah, mereka tidak pada Allah. Ibadahnya pada apa? Berhala. Ada yang dinamakan Lata, ada yang namanya Manat, ada yang namanya Uzza. Nah, ini ibadah mereka pada berhala-berhala itu. Sehingga mereka disebut muwahhid, orang yang meyakini Tuhan satu, tapi ibadahnya musyrik. Nah, ini seperti diungkapkan Allah dalam akhir suratul Kahfi. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Nah, ini kalimat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan musyrik dalam ibadah kepada Allah yang esa. Nah, di situ. Nah, jadi disinilah iman hakiki akan membawa kita pada kemantapan keyakinan hanya Allah sang pencipta, hanya Allah pengatur kehidupan, hanya Allah yang memberikan kasih sayang, dan hanya Allah pula yang harus menjadi tujuan ibadah kita, bukan lainnya. Bahkan kalau dalam suratul Fatihah, ibadah didulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didulukan ibadahnya. Kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu. Nah, di sini layak diperhatikan kenapa tidak dikatakan na'budu iyyaka. Padahal ini merupakan kalimat yang baik. Kalimat baik itu diawali subjek, kemudian kata kerja, kemudian baru objek. Saya mengambil air dalam botol. Nah, ini saya subjek, mengambil kata kerja, air dalam botol adalah objek. Tidak air dalam botol saya mengambil. Nah, ini tidak bagus. Tapi kalau dalam Al-Quran justru dibalik. Harusnya kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi ayatnya iyyaka. Kenapa demikian? Ini untuk menekankan betul-betul hanya kepada Allah. Nah, maka terjemahannya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nah, jadi di situ mengapa objeknya didulukan? Objek didulukan ini dengan tujuan untuk memantapkan
hanya kepada Allah ibadah itu dilakukan. Dalam surat Fatihah, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah ini umat Islam meyakini itu, tapi bagi mereka yang mantap maka keyakinan itu akan tertanam kuat, sehingga dalam perilakunya ibadah itu hanya ditujukan pada Allah, memohon pertolongan juga hanya pada Allah. Tapi kalau iman yang belum mantap, mungkin masih ikut-ikutan atau apa, seringkali ibadah kepada Allah, tapi ketika memohon meminta sesuatu tidak pada Allah. Ketika perlu satu, ayo kita ziarah ke makam wali. Di sana nanti minta pada roh wali agar keinginan saya, doa saya dikabulkan. Nah, di sini ya banyak umat Islam yang tidak menghayati makna iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Buktinya apa? Masih ada yang percaya jimat, wah, akar bahar ya, yang hitam, atau batu ake. Beberapa tahun yang lalu batu ake ini booming ya, harganya sampai jutaan. Nah ini luar biasa, dipercaya punya kesaktian. Jadi kalau kita percaya adanya kesaktian, itu artinya sudah menduakan atau musyrik karena mengakui ada kekuasaan selain pada Allah. Nah ini, padahal semua yang berkuasa, yang mampu memberikan pengaruh, mampu memberikan hal-hal yang istimewa hanya Allah. Nah ini iyyaka nasta'in, ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ayo ikut ziarah ke makam wali. Sudah di sini kamu utarakan apa yang kamu inginkan, minta pada wali ini. Dia adalah orang ulama yang dekat pada Allah. Kamu minta pada dia pasti dikabulkan. Nah ini sudah musyrik, nggak boleh. Kalau iyyaka nasta'in harus hanya kepada Allah saja. Allah pun mengungkapkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memohonlah pada Allah saja, pasti Allah pun akan mengabulkan. Nah di situ ya, sehingga iman hakiki ini betul-betul mantap dan meniadakan yang lain-lainnya. Nah, baik, Isya jam berapa? Udah masuk? Sudah? Belum? Oh 5 menit lagi. Baik. Ada pertanyaan nggak? Dari bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang bertanya? Nggak ada ya? Nah kita lanjutkan. Nah dari sini iman, jadi tadi ada 3, iman taklidi, iman istidlali, dan iman hakiki. Saya akan ulang ini. Iman taklidi, iman karena ikut-ikutan, belum ada kemantapan dalam hati. Yang kedua iman istidlali, iman yang sudah meningkat menjadi lebih baik karena mengetahui mengapa harus beriman hanya kepada Allah, mengapa melaksanakan sholat sebagai ketaatan kepada Allah, itu diketahui. Mengapa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, ini dasarnya perintah dari Allah. Mengapa kita diperintahkan demikian? Nah ini diketahui. Salah satunya apa? Ketika puasa, umat Islam dianjurkan menahan diri. Menahan diri yang paling kelihatan, menahan diri dari makan, dari minum,
dari hubungan suami istri. Ini yang paling kelihatan. Sedangkan yang nggak kelihatan, menahan diri dari emosi atau hawa marah. Kalau saya puasa kemudian marah-marah, batal nggak puasanya? Tidak batal. Tetapi hikmah berkah puasa hilang. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini Rasul mengatakan kam min so'imin la yanalu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat manfaat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena dia tidak dapat mengendalikan, menahan emosinya, mengendalikan hawa marahnya. Nah, mengendalikan hawa marah. Kemudian apa lagi? Mengendalikan hati agar menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, jadi kalau berpuasa kemudian ghibah, ngomongin orang lain, batal nggak puasanya? Enggak. Tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, mencuri misalnya, mencopet atau membunuh orang. Nah ini tentu puasanya akan menjadi sia-sia. Nah inilah mereka yang mantap disebut memiliki iman hakiki, maka sudah akan terjauh dari itu semua. Baiklah, karena waktu Isya sudah tiba, maka diakhiri sampai sini dan mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.